kembali lagi dengan YouTube saya, yaitu Cayani Sigoro dengan NPM 0227231193 program studi akuntansi. Di sini dalam video part kedua saya akan menjelaskan tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, kebetulan saya ada di Bank BCA. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi perbankan syariah. Definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip ini menekankan larangan riba, bunga, harar atau ketidakpastian dan maisir perjudian, serta mengedepankan keadilan, transparan, dan kerjasama dalam transaksi keuangan. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengelola dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan, menggunakan akad-akad syariah yang sah dan sesuai ketentuan fikih muamalah. Perbankan syariah memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mengelola keuangan secara syariah, mendorong investasi yang beretika, memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, menghindari pendanaan pada usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti perjudian atau produksi barang haram, mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat melalui pendekatan syariah, mengedepankan kerjasama dan berbagai risiko dalam transaksi keuangan, meningkatkan keberkahan dan berkelanjutan ekonomi, menginterfikasi nilai spiritual dan moral sama dan berbagai risiko dalam transaksi keuangan, meningkatkan keberkahan dan berkelanjutan ekonomi, mengintegrasikan nilai spiritual dan moral dalam kegiatan ekonomi, berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tujuan ini menjadikan perbankan syariah bukan hanya sebagai alternatif keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun ekonomi yang adil dan etis bagi seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip utama perbankan syariah yaitu 1. Larangan riba atau bunga. Riba adalah tambahan atau bunga yang dibebankan dalam transaksi pinjaman. Dalam perbankan syariah, riba dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak tertentu. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan skema bagi hasil seperti mudharabah, bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, atau murabah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. 2. Larangan harar atau ketidakpastian. Harar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam perbankan syariah, semua transaksi harus jelas dan transparan, termaksud rincian harga, jumlah, dan syarat pembayaran. Misalnya dalam transaksi murabah, harga barang dan margin keuntungan harus jelas sejak awal. 3. Larangan maisir atau perjudian. Maisir adalah unsur spekulatif atau perjudian dalam transaksi yang dapat mengarah pada kerugian. Perbankan syariah tidak memperbolehkan praktik yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi tanpa adanya nilai manfaat dan jelas. Semua transaksi harus berdasarkan pada kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat. 4. Prinsip keadilan dan transparan. Dalam perbankan syariah, setiap pihak harus mendapatkan haknya secara adil dan terbuka. Bank harus menjelaskan dengan jelas mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang lengkap. Kerjasama atau tanggung jawab bersama. Prinsip ini mengutamakan kerjasama antara pihak bank dan nasabah dalam akad mudharabah atau musyarakah. Misalnya, keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan, tidak ada pihak yang dirugikan dan kedua pihak bertanggung jawab dalam membagi hasil usaha dan menghadapi kerugian. 6. Prinsip pembiayaan yang halal. Perbankan syariah hanya memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang sesuai dengan syariah, yaitu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam atau yang misalnya tidak memendai industri haram seperti alkohol, perjudian, atau rokok. Prinsip-prinsip ini menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif yang adil, transparan, dan beretika dalam sistem keuangan sesuai dengan hukum Islam. Produk dan layanan perbankan syariah yaitu 1. Perbankan pembiayaan, 1. Murabah,
transaksi jual beli barang di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang mencakup keuntungan yang disepakati sebelumnya. Biaya digunakan untuk pembiayaan barang seperti kendaraan atau rumah. 2. Mudharabah, kerjasama antara bank dan nasabah di mana bank menyediakan modal sementara nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh bank, kecuali ada kelalaian dari pihak nasabah. 3. Musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal bersama, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati. Produk ini biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek besar atau usaha bersama. 4. Ijarah, akad sewa menyewa, di mana bank membeli suatu aset dan menyewakannya kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, atau ijarah mutiyah bitimik. 5. Qarat, pembiayaan berbasis pinjaman tanpa bunga yang biasanya digunakan untuk memberikan kebutuhan kepada pihak yang membutuhkan dan dana dalam situasi darurat atau untuk keperluan sosial. 2. Produk simpanan. 1. Tabungan wadiah, simpanan yang dikelola dengan prinsip titipan di mana nasabah bisa menarik dan menyetor kapan saja. Bank tidak memberikan bagi hasil tetapi bisa memberikan hadiah atau bonus atas kebijakan bank. 2. Tabungan mudharabah, simpanan yang memberikan bagi hasil berdasarkan kontribusi modal antara nasabah dan bank dengan pembagian keuntungan yang disepakati di awal. 2. Deposito mudharabah, simpanan dalam bentuk deposito dengan sistem bagi hasil di mana bank dan nasabah sepakat untuk membagi keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana tersebut sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Layanan pembayaran. 1. Kartu pembiayaan syariah. Bank syariah menawarkan kartu kredit atau kartu debit yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau spekulasi. 2. Sistem pembayaran elektronik, meliputi m-banking, mobile banking, dan ATM yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah tanpa melibatkan bunga atau transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Keunggulan dan tantangan perbankan syariah. Keunggulan. 1. Transparan dan keadilan. Semua transaksi dalam perbankan syariah dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Tidak ada unsur riba, gharar atau maisir yang seringkali merugikan salah satu pihak. Hal ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan hak yang adil. 2. Menghindari risiko etis. Perbankan syariah tidak berinvestasi dalam industri yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti alkohol, perjudian, atau produk yang haram lainnya. Ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih etis dan halal bagi banyak yang ingin menghindari investasi yang merugikan secara moral. Ada juga tantangan perbankan syariah. 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep perbankan syariah yang menyebabkan ketidakpastian dalam menggunakan. 2. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Meskipun perbankan syariah telah berkembang pesat, beberapa bank syariah masih mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur dan adopsi teknologi modern seperti aplikasi perbankan digital dan yang membuat mereka kalah saing dengan bank konvensional dalam hal kenyamanan layanan. Juga pasar yang tersegmentasi. Meskipun permintaan untuk produk syariah meningkat, pasar perbankan syariah banyak di negara masih tersegmentasi. Banyak melayani segmen pasar tertentu terutama umat muslim. 4. Persaingan dengan bank konvensional. Meskipun perbankan syariah menawarkan keuntungan dalam hal keadilan dan transaksi bank konvensional yang berbasis bunga masih dominan dalam banyak pasar. Bank syariah harus berkompetisi dengan layanan dan kemudian akses untuk menarik nasabah. Kesimpulan yang saya tarik yaitu perbankan syariah tidak hanya menjadi solusi bagi umat Islam tetapi juga memberikan alternatif keuangan yang etis dan adil bagi semua kalangan. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, semoga video ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana praktik perbankan syariah berjalan.
Jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan berdiskusi tentang topik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.